Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika satu tindakan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu? Di malam yang dingin, seorang gadis kecil penjual tisu menemukan seorang nenek tua tergeletak di jalan. Tanpa tahu siapa nenek itu, ia memilih untuk berhenti dan menolong. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa kebaikannya malam itu akan membuka pintu menuju sebuah kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Malam itu, angin berembus menusuk tulang, menyelinap di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri angkuh di pusat kota. Lampu jalan memancarkan cahaya temaram, menyoroti seorang gadis kecil yang duduk bersila di trotoar, memeluk erat setumpuk tisu yang ia jajakan. Alia, bocah berusia 10 tahun, menggigil dalam jaket lusuhnya yang sudah tak mampu lagi menghalau dingin. Matanya menatap kosong lalu lalang orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, tak ada yang peduli padanya. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi trotoar yang sudah dingin sejak sore tadi. Alia menghela napas pelan, merapatkan tubuhnya, mencoba bertahan sedikit lebih lama. Malam-malam seperti ini selalu berat baginya. Dagangan yang sepi, perut yang kosong, dan rasa lelah yang semakin menumpuk. Tapi ia tahu, pulang tanpa membawa uang bukanlah pilihan. Di rumah kontrakan kecil, ibunya yang sakit pasti sedang menunggu, berharap ada sedikit rezeki untuk membeli obat dan makan malam. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar di kejauhan. Seorang pria berbaju rapi baru saja turun dari mobil mewah, berjalan cepat sambil berbicara di telepon. Alia berharap pria itu akan membeli tisunya. Namun harapan itu pupus saat pria tersebut berlalu begitu saja, bahkan tanpa meliriknya sedikit pun. Alia terbiasa diabaikan, terbiasa dianggap tak ada. Saat ia hendak beranjak mencari tempat berteduh, matanya menangkap sesuatu di seberang jalan. Seorang nenek tua tergeletak di trotoar, tubuhnya meringkuk lemah di bawah lampu jalan yang berkelip redup. Orang-orang hanya melewatinya, sesekali melirik dengan rasa curiga, lalu melanjutkan langkah mereka seolah tak melihat apapun. Alia menggigit bibirnya, hatinya berdebar. Nenek itu tampak sangat lemah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan basah oleh rintik hujan. Alia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang peduli. Namun, tak ada satupun yang berhenti. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari menyeberang, tak peduli pada kendaraan yang melaju kencang. Ia merunduk, menggoyangkan bahu si nenek dengan lembut. "Nek? Nenek kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Kelopak mata si nenek terbuka perlahan. Sorot matanya kosong, seperti orang yang telah kehilangan harapan hidup. Bibirnya bergetar, tetapi tak ada suara yang keluar. Alia menelan ludah. Ia pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Tatapan ibunya saat demam tinggi dan nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa ragu, Alia melepas jaket tipisnya dan menyelimutkan ke tubuh si nenek. Jaket itu memang tak tebal, tapi setidaknya bisa sedikit menghangatkannya. Tangan Alia yang kecil mencoba mengusap lengan nenek itu, berharap bisa mengembalikan sedikit kehangatan ke tubuh renta tersebut. "Nenek, tunggu di sini, aku akan cari bantuan," katanya panik. Namun, ketika Alia hendak berlari mencari pertolongan, tangan si nenek mencengkeram pergelangannya dengan lemah. "Jangan pergi." Suara nenek itu lirih, hampir tak terdengar. Alia tertegun, merasakan jemari keriput itu mencengkeramnya dengan sisa tenaga terakhir. Alia menggigit bibir. Ia tahu mencari bantuan adalah pilihan terbaik. Tapi jika ia pergi dan nenek itu tak bertahan sampai ia kembali, ia tak sanggup membiarkan seseorang meninggal sendirian dalam dinginnya malam ini. Dengan tangan gemetar, Alia merogoh kantong kecilnya. Beberapa lembar uang lusuh dan koin tersisa dari hasil jualannya tadi. Cukup untuk membeli sebungkus bubur di warung kecil dekat sana. Ia berlari secepat mungkin, menembus hujan yang kini mulai deras, berharap ia tak terlambat. Ketika ia kembali,
napasnya tersengal, dan bajunya basah kuyup. Ia berlutut di samping si nenek, membuka bungkus bubur hangat itu dengan tangan gemetar. "Nenek harus makan dulu, biar hangat," ujarnya, meniup bubur itu sebelum menyuapkannya perlahan. Air mata menggenang di mata nenek itu, tapi ia tak menolaknya. Sesendok demi sesendok, ia menerima kebaikan dari seorang gadis kecil yang bahkan tak mengenalnya. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya hujan, Alia tak menyadari bahwa perbuatannya malam ini akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Hujan semakin deras, menari liar di atas aspal yang basah. Malam terasa lebih dingin, lebih sepi, lebih kejam. Tapi di sudut trotoar itu, Alia tetap berjongkok di samping nenek tua yang tubuhnya masih menggigil. Setiap helaan napas sang nenek terdengar berat, seolah beban dunia telah menghimpitnya terlalu lama. Dengan hati-hati, Alia kembali menyuapkan bubur hangat ke mulut keriput itu, meniupnya lebih dulu agar tidak terlalu panas. "Nenek harus makan lebih banyak, biar tubuhnya hangat," ujar Alia, suaranya lembut, penuh ketulusan. Ia tahu bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana perut yang kosong terasa seperti terbakar dari dalam. Dulu, ibunya pernah berhari-hari hanya minum air karena tak ada makanan di rumah. Dan sekarang, melihat nenek ini dalam keadaan sama membuat hatinya sesak. Si nenek menatap Alia dengan mata yang berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam sorot matanya, rasa terkejut, mungkin juga keheranan. "Kenapa kamu menolongku, Nak?" Suaranya serak, hampir tak terdengar di tengah suara hujan yang menghantam jalanan. Alia terdiam sejenak. Ia menatap wajah nenek itu, penuh dengan kerutan yang menyimpan kisah hidup yang panjang. Mengapa? Alia sendiri tidak tahu jawaban pastinya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Jika ia melewatkan nenek ini malam ini, ia mungkin tak akan bisa tidur dengan tenang. Karena nenek butuh bantuan, jawabnya sederhana. Si nenek mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, menyatu dengan rintik hujan di pipinya yang keriput. Seumur hidupnya, ia telah melihat banyak hal. Harta, kemewahan, pengkhianatan, keserakahan. Tapi malam ini, dalam gadis kecil yang berpakaian lusuh ini, ia melihat sesuatu yang lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah dimilikinya. Ketulusan. Alia menatap sekitar, berharap ada seseorang yang bisa membantunya membawa nenek ini ke tempat yang lebih aman. Tapi trotoar semakin sepi. Orang-orang hanya berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Seakan dunia ini hanya milik mereka yang memiliki uang dan kepentingan, sementara yang lemah dan tak berdaya hanyalah bayangan di antara lampu-lampu kota. "Nek, rumah nenek di mana? Aku bisa antar pulang," tanya Alia. Meski dalam hatinya, ia ragu apakah nenek ini benar-benar punya rumah untuk kembali. Si nenek menggeleng pelan. "Aku tak punya rumah," jawabnya lirih, suaranya tenggelam dalam suara hujan yang semakin deras. Jawaban itu membuat Alia tertegun. Tak punya rumah? Seorang nenek tua, di usia senjanya, hidup menggelandang di jalan? Sesuatu terasa menyayat di hatinya. Bagaimana dunia bisa sekejam ini? Bagaimana seseorang bisa menjalani hidup selama puluhan tahun hanya untuk berakhir tanpa siapapun dan tanpa tempat berlindung? Alia menatap nenek itu, lalu melihat sisa uang yang ia miliki. Tak banyak. Bahkan mungkin tak cukup untuk membeli makan untuk ibunya besok. Tapi, ibu pasti akan mengerti. Ibu selalu mengajarinya bahwa menolong orang lain lebih penting daripada sekadar menyimpan uang. "Nenek bisa ikut aku ke rumah," ujar Alia akhirnya. "Rumahku kecil, tapi setidaknya lebih hangat dari sini." Si nenek menatapnya dengan mata yang membelalak. Seolah ia tak percaya ada seseorang yang mau berbagi tempat dengannya. Terutama seorang anak kecil yang bahkan tak punya apa-apa. "Tidak, Nak, aku tak ingin merepotkanmu," ucapnya lemah. "Tidak apa-apa, Nek. Aku juga tak punya banyak, tapi setidaknya kita bisa bersama," jawab Alia,
tersenyum. Senyum kecil itu, meski sederhana, terasa seperti cahaya hangat di tengah malam yang beku. Tanpa menunggu jawaban lagi, Alia meraih tangan si nenek, menggenggamnya erat. "Ayo, Nek," sebelum hujan semakin deras. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah sudah berapa lama, si nenek tidak merasa sendirian. Hujan belum juga reda saat Alia berjalan perlahan, menggandeng tangan nenek tua itu dengan erat. Tubuh renta sang nenek masih gemetar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap inci dari jalanan yang mereka tempuh adalah ujian bagi tubuh lemahnya. Alia tidak peduli kalau bajunya semakin basah, tidak peduli kalau dingin menusuk sampai ke tulangnya. Yang ia pedulikan hanyalah membawa nenek ini ke tempat yang lebih aman. Di sepanjang perjalanan, Alia sesekali melirik wajah nenek itu. Wajahnya pucat, matanya redup, tetapi dalam tatapan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang telah kehilangan lebih dari sekadar harta, tetapi juga harapan. "Alia." Nenek itu tiba-tiba berbicara dengan suara lemah, membuat gadis kecil itu menoleh. "Kamu gadis yang baik, tapi rumahmu terlalu kecil untuk orang sepertiku." Alia mengerutkan kening, tidak memahami maksud perkataan nenek itu. "Tidak masalah, Nek. Rumahku memang kecil, tapi cukup untuk kita berdua," katanya penuh semangat. Ia sudah bertekad membawa nenek ini pulang, apapun yang terjadi. Namun, nenek itu tiba-tiba berhenti melangkah. Tangan kurusnya menggenggam jemari Alia lebih erat. "Nak, aku ingin ke rumahku sendiri. Maukah kamu mengantarku?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Alia tertegun. "Rumah nenek? Bukankah tadi nenek bilang tidak punya rumah?" tanyanya bingung. Sang nenek tersenyum samar. "Sudah lama aku meninggalkannya, tapi rumah itu masih ada," jawabnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang ganjil dalam caranya berbicara, namun Alia tak ingin bertanya lebih jauh. Yang penting sekarang adalah membawa nenek itu ke tempat yang lebih layak daripada jalanan basah ini. Tanpa banyak bertanya lagi, Alia mengikuti arah yang ditunjukkan nenek itu. Mereka berjalan melewati ganggang sempit, trotoar yang semakin sepi, dan akhirnya tiba di sebuah jalan besar yang tampak asing bagi Alia. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gerbang besi tinggi dengan ukiran mewah yang berkarat oleh waktu. Alia menelan ludah, merasa ragu. "Ini rumah nenek?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Sang nenek mengangguk perlahan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kunci tua yang tampak sudah lama tak digunakan. Saat nenek itu memasukkan kunci ke dalam lubang gerbang dan memutarnya, suara klik yang berat terdengar. Gerbang besi itu terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan bangunan megah di tengahnya. Alia terperangah. Bangunan itu bukan sekadar rumah. Itu adalah villa mewah yang sangat besar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Villa itu tampak kosong, sepi, seperti sudah lama tak dihuni. Dedaunan kering berserakan di halaman, jendela-jendela tinggi tertutup rapat dengan tirai lusuh, dan udara di sekitarnya terasa dingin, menciptakan perasaan ganjil yang merambat di tulang belakang Alia. "Nek, ini benar rumah nenek?" tanyanya dengan suara ragu. Bagaimana mungkin seorang nenek tua yang ia temukan di jalan memiliki rumah sebesar ini? Sang nenek menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. "Ya, Nak, aku hanya pergi terlalu lama," bisiknya. Dan tanpa Alia sadari, malam ini ia baru saja melangkah masuk ke dalam kisah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Alia berdiri di ambang pintu villa megah itu, tubuhnya masih basah kuyup oleh hujan. Ia menatap kagum ke dalam rumah yang luas dan sunyi, terlalu megah untuk seseorang yang ia temukan tergeletak di jalanan beberapa jam lalu. Udara di dalam terasa dingin, bukan hanya karena hujan yang masih turun di luar, tetapi juga karena kesunyian yang menggantung di setiap sudut ruangan.
Begitu nenek itu melangkah masuk, beberapa pelayan yang mengenakan seragam hitam putih segera berlari menghampiri dengan ekspresi panik. "Nyonya, di mana saja Anda? Kami sudah mencari kemana-mana," seru seorang wanita parubaya dengan mata berkaca-kaca. Alia terkejut. "Nyonya, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Ia menoleh ke nenek itu yang kini tampak jauh berbeda. Di bawah cahaya lampu kristal, kerentaan di wajahnya tak lagi hanya sekadar tanda usia, melainkan aura kewibawaan yang tersembunyi di balik pakaiannya yang lusuh. Dengan suara lemah, nenek itu, Bu Ratna, memberi isyarat kepada para pelayan untuk tenang. "Aku hanya pergi sebentar, mencari sesuatu," katanya, sebelum beralih kepada Alia yang masih berdiri kaku di ambang pintu. "Nak, kemarilah." Alia melangkah ragu. Lantai marmer yang mengkilap terasa asing di bawah kakinya yang hanya beralaskan sandal tipis yang hampir rusak. Matanya masih menyapu sekeliling ruangan, melihat lukisan-lukisan besar tergantung di dinding, sofa empuk yang tampak lebih mahal dari seluruh isi rumah kontrakannya, dan lampu gantung yang berkilauan seperti permata. Bu Ratna menepuk kursi di sampingnya, memberi isyarat agar Alia duduk. "Kamu pasti bingung, kan?" tanyanya lembut. Alia mengangguk pelan. "Nenek, siapa sebenarnya?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar antara rasa takut dan penasaran. Bu Ratna menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku adalah pemilik rumah ini, dan lebih dari itu, aku adalah pemilik beberapa perusahaan besar di kota ini. Aku memiliki lebih banyak harta daripada yang bisa dihitung dengan jari. Tapi tahukah kamu, Alia, semua itu terasa kosong. Hingga malam ini, ketika kamu menolongku tanpa bertanya siapa aku." Alia menelan ludah. Seorang konglomerat, hidup seperti gelandangan di jalanan, itu terdengar mustahil. Namun, saat ia melihat ke dalam mata Bu Ratna, ia bisa merasakan sesuatu yang tulus di sana. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. "Tapi kenapa, Nek? Kenapa nenek berada di jalanan tadi?" tanya Alia, bingung. Bu Ratna tersenyum pahit. "Karena aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang peduli padaku? Bukan karena harta yang kumiliki, tetapi karena aku adalah seorang manusia. Selama bertahun-tahun, aku dikelilingi orang-orang yang hanya ingin uangku, ingin warisanku, ingin bisnis-bisnisku. Aku lelah, Alia. Aku lelah merasa sendirian di tengah kemewahan ini." Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia mengerti kesepian. Ia tahu bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya dianggap tidak ada. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa seseorang dengan segalanya bisa merasakan hal yang sama. Bu Ratna lalu menggenggam tangan kecil Alia. "Kamu telah menunjukkan padaku bahwa masih ada ketulusan di dunia ini. Dan aku ingin membalasnya. Aku ingin membantumu, Alia." Alia menatapnya dengan mata melebar. "Membantu? Bagaimana, Nek?" tanyanya hati-hati. Dengan senyum hangat, Bu Ratna menjawab, "Aku ingin memberikanmu rumah yang layak, pendidikan yang baik, dan yang paling penting, aku ingin memastikan ibumu mendapatkan pengobatan yang ia butuhkan." Alia terkejut. Tawaran itu begitu besar, begitu mengubah hidup, tetapi juga begitu sulit dipercaya. Apakah ia benar-benar pantas menerima semua ini hanya karena menolong seseorang di jalanan? Alia terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kata-kata Bu Ratna masih menggantung di udara, seperti sesuatu yang terlalu besar untuk bisa dicerna dalam sekali dengar. Rumah yang layak, pendidikan, pengobatan untuk ibunya. Itu semua terdengar seperti impian. Sesuatu yang selalu ia harapkan tetapi tak pernah berani ia pikirkan terlalu jauh, takut hancur oleh kenyataan. Ia menggenggam jemarinya sendiri, merasakan dinginnya jari-jari yang selama ini terbiasa bekerja keras di jalanan. "Tapi, Nek, aku tidak bisa menerimanya." Lirihnya, suara kecilnya bergetar. "Aku menolong nenek bukan karena ingin imbalan.
Aku hanya tidak ingin melihat seseorang menderita sendirian di jalanan, seperti yang dulu sering terjadi padaku dan ibu. Bu Ratna terdiam, matanya menatap Alia dengan penuh rasa haru. Di sepanjang hidupnya, ia telah bertemu banyak orang, pengusaha, pejabat, bahkan para saudara dan kerabatnya sendiri. Tetapi tak satu pun yang memiliki hati semurni gadis kecil di hadapannya ini. Alih-alih rakus menerima bantuan tanpa berpikir panjang, Alia justru menolaknya dengan alasan yang begitu sederhana tetapi bermakna. Justru karena itulah aku ingin membantumu, Alia, kata Bu Ratna akhirnya, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Bukan karena aku ingin membalas jasamu, tetapi karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Seseorang yang menolong bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena kebaikan itu sendiri sudah cukup menjadi alasan. Alia menatapnya, bibirnya sedikit terbuka tetapi tak ada kata yang keluar. Bagaimana mungkin seseorang seperti Bu Ratna, yang bisa memberikan segala hal, malah menganggap dirinya sebagai seseorang yang butuh pertolongan? Sebelum Alia bisa menjawab, salah seorang pelayan datang membawa sebuah kotak kecil berwarna emas. Ia menyerahkannya kepada Bu Ratna dengan penuh hormat, sebelum mundur kembali ke tempatnya. Bu Ratna membuka kotak itu perlahan, memperlihatkan secarik surat dan sebuah kunci yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Ini adalah surat kepemilikan sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak terlalu besar, tetapi cukup untukmu dan ibumu, kata Bu Ratna sambil menyerahkan surat itu kepada Alia. Dan ini adalah dana untuk pengobatan ibumu. Aku sudah menghubungi dokter terbaik. Mereka akan segera datang menjemput ibumu untuk mendapatkan perawatan yang layak. Alia menatap surat dan kunci di tangannya dengan napas tersengal. Apakah ini nyata? Apakah ia benar-benar menggenggam tiket menuju kehidupan yang selama ini hanya bisa ia impikan? Tetapi, lebih dari segalanya, satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Mengapa dia? Mengapa Bu Ratna memilihnya? Seorang gadis kecil yang bahkan tidak memiliki apapun? Seolah memahami kebingungan di wajah Alia, Bu Ratna tersenyum lembut. Aku sudah lama mencari seseorang yang pantas mendapatkan ini, Alia. Dan malam ini, aku menemukannya di dalam dirimu. Air mata panas menggenang di pelupuk mata Alia. Bukan karena rasa syukur atas harta atau bantuan yang ia terima, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diakui. Bukan sebagai anak kecil yang tak berarti di pinggir jalan, bukan sebagai gadis miskin yang menjual tisu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki nilai. Seseorang yang dipilih bukan karena kekurangan atau kebutuhannya, tetapi karena hatinya. Tangan Alia gemetar saat ia menggenggam surat itu lebih erat. Terima kasih, Nek. Suaranya hampir tenggelam dalam tangis yang ia tahan. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Bu Ratna menggeleng lembut. Kamu sudah membalasnya. Nak, kamu membalasnya sejak pertama kali kamu memilih untuk berhenti di tengah hujan dan menolong seseorang yang tidak kamu kenal. Di luar, hujan mulai reda. Langit yang tadi kelam kini perlahan memperlihatkan bintang-bintang kecil yang mulai bermunculan. Seakan dunia pun tahu bahwa malam ini bukan hanya malam biasa. Ini adalah malam di mana kehidupan seseorang berubah selamanya. Malam semakin larut, tetapi hati Alia terasa hangat. Bertolak belakang dengan udara dingin yang masih menyelinap dari luar jendela villa megah itu. Di tangannya, selembar surat kepemilikan rumah dan secari kertas berisi janji pengobatan untuk ibunya terasa lebih berat daripada apapun yang pernah ia pegang dalam hidupnya. Bukan karena beban materi yang dikandungnya, melainkan karena arti yang tersembunyi di baliknya. Alia masih tak percaya. Hidupnya yang selama ini keras dan penuh perjuangan tiba-tiba saja berubah dalam satu malam, hanya karena satu tindakan sederhana. Ia memilih untuk berhenti dan menolong seseorang. Jika ia seperti orang lain yang hanya berlalu tanpa menoleh, mungkin takdirnya akan tetap sama seperti kemarin. Terjebak dalam kemiskinan, berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Bu Ratna duduk di hadapannya, tersenyum hangat seolah memahami badai perasaan yang tengah berkecamuk di dada gadis kecil itu. Alia,
Panggilnya pelan. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Dunia ini terkadang kejam, tetapi di dalamnya masih ada ruang untuk keajaiban. Malam ini, kamu telah menciptakan keajaiban bagi seseorang, dan sekarang, keajaiban itu kembali kepadamu. Alia menatapnya, matanya masih berkaca-kaca. Tapi, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang. Nek, bisiknya. Aku tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bu Ratna tersenyum lebih lebar. Justru karena itu kamu berbeda. Nak, kamu menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang sewajarnya dilakukan, bukan sebagai sesuatu yang harus diberi imbalan. Dan itu adalah hal yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Alia menggigit bibirnya. Ia ingin percaya pada kata-kata Bu Ratna, tetapi bagian dalam dirinya masih merasa canggung menerima begitu banyak kebaikan. Namun, ketika ia mengingat wajah ibunya yang lelah, tubuhnya yang semakin melemah setiap hari, serta suara batuknya yang semakin parah, ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak kesempatan ini. Ia tidak hanya melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk satu-satunya orang yang selama ini selalu berjuang bersamanya. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri mereka. Nyonya, semuanya sudah diatur. Tim medis akan segera menuju rumah Alia untuk menjemput ibunya dan membawanya ke rumah sakit terbaik di kota. Alia terhenyak, tangannya mencengkeram kertas dalam genggamannya lebih erat. Benarkah? Tanyanya dengan suara hampir bergetar. Ibu akan mendapatkan perawatan? Pria itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Kami sudah menyiapkan kamar khusus untuk beliau. Dokter terbaik akan menanganinya. Mata Alia mulai basah. Seumur hidupnya, ia hanya bisa bermimpi melihat ibunya dirawat di tempat yang layak, tanpa perlu khawatir tentang biaya atau obat-obatan yang mahal. Kini, impian itu benar-benar akan terjadi. Bu Ratna menepuk tangan Alia dengan lembut. Kamu tak perlu khawatir lagi, Nak. Sekarang, kamu dan ibumu bisa memulai hidup baru. Alia menunduk, mencoba menahan isak yang ingin pecah dari dadanya. Seumur hidupnya, ia selalu menjadi orang yang kuat, yang tidak menangis di depan siapapun, yang selalu berkata bahwa ia baik-baik saja meskipun kenyataannya tidak. Namun malam ini, ia membiarkan air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang begitu besar hingga dadanya terasa sesak. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan masuk dan menyerahkan payung kepada Alia. Kami akan mengantarmu pulang, Nona kecil, katanya dengan senyum ramah. Alia menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku ingin pulang sendiri, ucapnya. Ia ingin menikmati perjalanan pulang malam ini, ingin mengingat setiap langkah yang ia tempuh sebagai simbol dari kehidupan lamanya yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Bu Ratna hanya tersenyum penuh pengertian. Baiklah, Nak, tapi ingat, rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Aku bukan hanya ingin membantumu, tapi juga menjadi keluargamu. Alia menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih, Nek. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Saat ia melangkah keluar villa megah itu, hujan sudah berhenti. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai bersih, bintang-bintang bertebaran, seperti memberikan cahaya baru bagi dunia yang selama ini terasa begitu suram bagi Alia. Dengan hati yang lebih ringan dan harapan yang lebih besar dari sebelumnya, Alia berjalan pulang, membawa serta selembar kebaikan yang telah mengubah hidupnya selamanya.